Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini Allah pertemukan kita, Allah mengikat ukhuwah kita ini dengan asbab kecintaan kita terhadap Al-Qur'anul Karim. Semoga harapannya dengan berkat pertemuan ini tidak hanya kita bertemu di dunia, namun Allah Subhanahu wa taala akan kembali mengumpulkan kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita hancurkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafadzkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan asbab kita senantiasa memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak kita mendapatkan syafaat daripada beliau yang mana dikatakan dalam sebuah hadis, kelak di yaumil akhir itu tiada satupun orang yang mampu memberikan syafaat kepada umatnya, kepada manusia, melainkan syafaat yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan dalam sebuah hadis ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, yang mana kita ketahui jarak antara matahari dan juga dengan para manusia yang ada di padang mahsyar tersebut hanya berada satu jengkal di atas ubun-ubun kepalanya. Kemudian para manusia di saat tersebut mereka berbondong-bondong menuju kepada Nabiullah Adam alaihissalam sebagai kakeknya manusia. Kemudian Nabiullah Adam dimintakan syafaat oleh banyaknya manusia yang mana merupakan mereka adalah anak cucu daripada Nabiullah Adam dan Siti Hawa. Kemudian Nabiullah Adam mengatakan, wahai keturunanku, wahai anak cucuku, aku tidak mampu memberikan syafaat kepada kalian, maka pergilah kalian kepada nabi yang lain. Kemudian manusia di waktu itu berbondong-bondong pergi kepada nabi setelah Nabi Adam, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan sampailah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ummati, aku hari ini yang akan memberikan syafaat kepada kalian. Siapa yang akan mendapatkan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia merupakan orang yang paling dekat untuk mendapatkan syafaatku nanti di yaumil akhir kelak. Semoga asbabnya kita mengetahui keutamaan kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, maka menambah kekuatan kita, menambah motivasi kita untuk senantiasa memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah. Dan juga para ulama mengatakan bahwasanya amalan yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana amalan tersebut itu tidak akan pernah bertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan kullul a'mal bainal qabul warrad illa shalat 'ala rasul. Semua perkara, salat kita, zakat kita, sedekah kita, tilawah Al-Qur'annya kita, ataupun kebaikan-kebaikan lain, itu masih ada kemungkinan antara diterima ataupun ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin ketika kita melaksanakan sholat kita masih kita belum khusyuk, ketika kita mencoba untuk bersedekah mungkin masih ada sifat riya di dalam perbuatan tersebut, ketika kita melaksanakan membaca Al-Qur'an mungkin masih ada ingin memamerkan bacaan-bacaan tersebut, sehingga ada hal-hal yang membuat kemungkinan amalan tersebut tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dikatakan oleh para ulama, kullul a'mal bainal rad wal qabul illa shalat 'ala rasul. Kecuali satu amalan yang itu sudah pasti diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana para ulama mengambil dalil, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata para ulama, ketika dalam suatu amalan itu Allah juga terlibat untuk mengerjakan amalan tersebut, dan juga malaikatnya, yang mana kita ketahui sifat daripada malaikat tersebut, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tugas mereka hanya bertasbih, bertahmid, bertahlil untuk senantiasa menyebut nama-nama Allah.
dan Allah, para malaikat senantiasa berselawat kepada Allah, maka kita yang banyak dosa ini, yang masih berlumuran dengan dosa ini, untuk mencapai derajat agar bisa dekat dengan Rasulullah, maka kita harus senantiasa memperbanyak berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini merupakan amalan yang juga dianjurkan ketika kita masuk di bulan Rajab. Kita ketahui hari ini, malam yang berbahagia ini, kita sedang berada di dalam bulan Rajab, yang mana salah satu amalan yang dianjurkan oleh para ulama ketika kita masuk di bulan Rajab, selain memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan wasilah kita senantiasa memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah, kelak kita dikumpulkan dan kelak kita diakui sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati, sebelum kita masuk ke sedikit sharing motivasi terkait Al-Quran, kami menghormati para panitia yang menyelenggarakan kajian sharing session ini. Semoga Allah senantiasa berikan kemudahan kepada kita, Allah lancarkan acara kita, dan Allah memberikan pemahaman dan juga bertambahnya ilmu dengan asbab perkumpulan kita di malam yang berbahagia ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ketika kita berbicara tentang Al-Quran, pada hakikatnya, ketika kita ingin berbicara tentang Al-Quran, kita ingin mengambil kebahagiaan daripada Al-Quran, maka itu tidak akan pernah habis pembahasan yang mana untuk mengkaji, untuk mendalami, untuk mentadabburi isi dan kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Karena kita ketahui bahwasanya setiap umat manusia, setiap kita manusia itu mempunyai masalahnya masing-masing. Saya mempunyai masalahnya sendiri, teman-teman juga mempunyai masalahnya sendiri. Akan tetapi, kelebihannya kita orang yang beriman, Allah telah memberikan petunjuk, Allah telah memberikan hudan, Allah telah memberikan cara untuk mengatasi setiap masalah yang kita hadapi. Apa itu? Al-Quran. Allah telah menghadirkan Al-Quran di dalam kehidupan kita, yang mana Al-Quran tersebut menjadi pedoman, menjadi rujukan, menjadi buku pegangan untuk kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Maka sangat disayangkan, kita sedih melihat ketika orang-orang menginginkan kebahagiaan, baik itu di dunia, menginginkan agar Allah mengangkat karirnya, menginginkan agar Allah mudahkan segala urusannya, menginginkan agar Allah membukakan pintu rezeki kepadanya, tapi kita melihat kesehariannya itu mereka jauh dari Al-Quran. Ini sangat disayangkan. Karena kita ketahui bahwasanya Al-Quran diturunkan untuk memberikan jawaban, untuk memberikan kebahagiaan untuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketahuilah teman-teman sekalian, barang siapa yang selalu dekat dengan Al-Quran, maka pasti mulia dan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat malaikat Jibril alaihissalam, yang mana Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk menurunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka melalui wasilah malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan Al-Quran, maka malaikat Jibril menjadi sayyidul malaikah, menjadi pemimpinnya di antara malaikat. Kemudian berlanjut ketika malaikat Jibril menurunkan wahyu Al-Quran tersebut kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, menjadi pemimpin Nabi dan juga para Rasul. Kemudian kita melihatnya lagi, ketika Al-Quranul Karim diturunkan di malam suci Ramadan, di bulan suci Ramadan, maka menjadikan malam suci Ramadan, bulan suci Ramadan tersebut menjadi bulan sebaik-baiknya bulan di antara bulan yang lain. Kemudian juga ketika Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan malam Lailatul Qadar itu menjadi malam terbaik di antara malam yang lainnya. Dikatakan dalam Al-Quran, khairum min alfi syahr. Malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan karena berkat datangnya Al-Quran, diturunkan Al-Quran di malam tersebut. Dan juga ketika Al-Quran itu mampu melekat ada dalam diri kita, maka ketahuilah
kita akan menjadi sebaik-baik umat. Kita akan menjadi sebaik-baik manusia. Kita akan menjadi sebaik-baik kepribadian karena asbab kedekatan kita dengan Al-Quran. Maka saya mengajak, saya ingin memberikan pesan, ingin mengajak kepada teman-teman sekalian, dan ini juga merupakan nasihat untuk saya pribadi. Karena kita ketahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadisnya, ad-dinun nasihat. Agama ini semuanya tentang nasihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nasihat kepada hambanya melalui firman-firmannya yang termaktub di dalam Al-Quran. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada umatnya melalui lisannya yang termaktub di dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita, orang yang beriman, harus senantiasa memberikan nasihat antara satu kepada yang lain. Maka malam ini saya ingin mengajak, ingin mengintrospeksi diri kita, diri saya wabil khusus dan juga umumnya kepada teman-teman sekalian, ketika kita menginginkan keberkahan, ketika kita menginginkan Allah mudahkan di setiap urusan kita, maka kunci pertamanya kuatkan perhatian kita terhadap Al-Quran. Memperhatikan Al-Quran itu manfaatnya sangat besar, terutama untuk diri kita sendiri. Semakin besar perhatian kita terhadap Al-Quran, maka semakin besar pula manfaat yang akan kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Contoh, saya ingin memberikan satu contoh. Satu ayat di dalam Al-Quran, kita bisa mengambil, misalkan surah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hanya satu ayat. Ketika kita mendawamkan membaca ayat kursi tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadisnya, barang siapa yang mendawamkan, yang melazimkan membaca surat kursi, ayat kursi, setiap selesai salat, maka jaminan baginya adalah tidaklah Allah mewafatkan orang tersebut, melainkan janjinya Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanya satu ayat dari dalam Al-Quran. Bagaimana ketika kita membaca seluruh ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Maidah, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita mengambil satu surah, ya kalau mungkin yang tadi ayat kursi, sekarang kita mengambil surah. Ada satu surah yang ada di dalam Al-Quran, ini hanya salah satunya. Sebenarnya masih banyak, semua surah itu mempunyai keutamaan dan kelebihannya tersendiri. Kita mengambil surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melazimkan membaca surah Al-Mulk yang mana berisi 30 ayat dari Tabarakalladzi biyadihi sampai akhir, barang siapa yang mendawamkan, yang merutinkan membaca setiap malamnya sebelum tidur, maka kelak ketika kita berada di dalam alam kubur, ayat tersebut, surah tersebut akan mendampingi kita, akan menemani kita di bawah terik, di bawah gelapnya liang lahat kita. Maka surah Al-Mulk akan datang memberikan cahaya, menemani kita ketika kita sendirian di alam kubur nanti. Maka inilah kebahagiaan-kebahagiaan yang kita inginkan. Jadi ketika kita berorientasi kepada akhirat kita, maka tujuan yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kebahagiaan yang perlu kita persiapkan untuk negeri akhirat kelak. Karena negeri akhirat adalah kehidupan yang sangat panjang, yang sangat abadi. Dan kita membutuhkan persiapan untuk ke sana. Dan salah satu persiapan yang perlu kita kaji, yang perlu kita persiapkan adalah kecintaan kita terhadap Al-Quran. Di sini saya juga ingin menyampaikan keuntungan orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, ataupun keuntungan orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Kita ketahui sangat banyak hadis-hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan kita untuk dekat dengan Al-Quran, yang menganjurkan kita untuk selalu membaca Al-Quran. Kita mungkin sudah masuk 1 bulan yang lalu, kita sudah melewati pergantian tahun baru dari tahun 2022 masuk ke tahun 2023. Banyak di antara kita membuat resolusi-resolusi untuk tahun 2023. Mungkin ingin menjadi kaya, ingin ada apartemen, ingin lulus kuliah, mungkin ada yang ingin menikah, ingin dan lain sebagainya. Pertanyaannya, adakah di antara poin-poin resolusi yang kita buat di tahun 2023 yang ingin kita wujudkan tersebut,
ada satu resolusi, tidaklah saya melewati satu hari yang saya lewatkan, melainkan saya harus membaca Al-Quran di dalamnya. Adakah resolusi itu kita catatkan, kita cantumkan dalam resolusi-resolusi yang akan kita kerjakan di tahun 2023? Kalau belum ada, saya mengharap, menghimbau, dan mengajak kepada kita semua, saya wabil khusus dan juga teman-teman, jangan pernah kita melupakan, jangan pernah kita melewatkan satu hari tanpa membaca Al-Quran. Karena sangat dikhawatirkan, sangat disayangkan, Allah telah memberikan pedoman hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas." Di dalam bulan suci Ramadan, Allah menurunkan Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu menjadi hudan linnas, menjadi petunjuk untuk manusia. Kita menginginkan kebahagiaan. Hakikatnya kebahagiaan itu telah Allah cantumkan, telah Allah jelaskan, telah Allah memberikan semua kebahagiaan itu termaktub di dalam Al-Quran. Maka sangat disayangkan ketika kita melewatkan satu hari tidak membaca Al-Quran. Karena kita ketahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kepada kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Yang mana fadilah, keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran setiap harinya, mendapatkan banyak keutamaan. Yang pertama, saya ingin memberikan satu keutamaan kepada orang yang senantiasa mendawamkan, melazimkan membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadisnya, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi'ashri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifu harfun, wa lamu harfun, wa mim harfun." Yang artinya, barang siapa yang membaca Al-Quran, harfan min kitabillah, satu huruf saja dari Al-Quran. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka baginya Allah akan memberikan satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amsalihha. Dari satu kebaikan tersebut Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, kita mendapatkan 30 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika kita melihat daripada hitung-hitungannya yang termaktub di dalam hadis tersebut. Tapi bisa jadi wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bisa saja menambahkan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada mereka yang penuh dengan keikhlasan untuk senantiasa membaca Al-Quran. Maka ini menjadi nasihat bagi kita untuk senantiasa lebih giat lagi membaca Al-Quran. Apalagi ini momentum bulan Rajab, yang mungkin sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita belum menyiapkan apa-apa dari sekarang. Ketika kita masuk bulan Ramadan, itu jangan hanya kita membaca Al-Quran ketika di bulan Ramadan saja. Kemudian setelah bulan Ramadan, Al-Quran kita biarkan begitu saja. Kita simpan begitu saja. Tidak pernah kita sentuhnya. Kita menyentuhnya hanya ketika masuk di bulan Ramadan di tahun berikutnya. Ini sangat disayangkan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya saya mengajak kepada diri saya dan juga kepada teman-teman semuanya, ketika kita menginginkan kebahagiaan, menginginkan Allah mudahkan setiap urusan kita, mendapatkan banyak manfaat dalam kehidupan kita, maka tingkatkan perhatian kita terhadap Al-Quran. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda dalam satu hadisnya, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran tersebut kelak akan memberikan syafaat kepadamu di yaumil akhir kelak. Jadi Al-Quran, ketika kita menginginkan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak, tugas kita ketika di dunia itu hanya satu. Tugas kita ketika di dunia hanya satu. Tugasnya adalah menjadikan Al-Quran sebagai teman ketika kita di dunia. Temanilah Al-Quran
maka Al-Quran akan senantiasa menemani kita sampai nanti kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita hari ini menyibukkan diri kita untuk membaca Al-Quran, menyibukkan diri kita untuk belajar Al-Quran, menyibukkan diri kita untuk mentadabburi Al-Quran, maka yang kita mendapatkan adalah perhatian Al-Quran kepada kita nanti ketika kita berada di liang lahat, ketika kita berada di penghisapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berada di liang lahat, dan juga bahkan sebelum kita berada di liang lahat, ketika proses sakratul maut, maka Al-Quran akan menemani kita ketika kita diproses, dicabutnya ruh dari jasad kita. Al-Quran akan datang kepada kita. Kemudian ketika kita berada di dalam liang lahat, di dalam alam kubur yang gelap gulita, maka Al-Quran akan menemani. Cahayanya Al-Quran akan menemani kita ketika kita nanti berada di liang lahat tersebut. Kemudian tidak hanya sampai di situ. Al-Quran akan masih menemani kita ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Al-Quran masih tetap setia menemani kita ketika kita dihisab, di mizan, di timbangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak hanya sampai di situ, Al-Quran masih mencoba untuk menemani kita ketika kita mencoba untuk melewati jembatan Siratal Mustaqim. Dan tidak hanya sampai di situ, Al-Quran masih mau menemani kita sampai mengantarkan kita di pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan hanya sampai di situ, Al-Quran masih membimbing kita. Dikatakan dalam sebuah hadis, Iqra' wartaqi. Bacalah, kemudian naiklah. Makanya ada ulama yang berpendapat bahwasanya derajat surga nanti itu sejumlah dengan ayat Al-Quran. Dan semakin kita mencoba untuk membaca, maka semakin naik tingkatan-tingkatan kita di dalam surga sampai kita berkumpul dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga yang paling tinggi. Ini menjadi harapan kita. Inilah kebahagiaan yang perlu kita wujudkan. Yang mana kebahagiaan ini bisa kita peroleh dengan asbab kecintaan kita, dengan asbab perhatiannya kita terhadap Al-Quran. Saya memberikan contoh seperti ini. Sebagaimana saya mendengarkan dari guru-guru saya menjelaskan, ketika kita mencoba untuk mensadari, kenapa sih saya ini nggak bisa istiqomah membaca Al-Quran? Para ulama mengatakan, kita melihat perbedaan, mengetahui terlebih dahulu perbedaan fenomenal yang terjadi di zaman kita sekarang, di akhir zaman ini. Para ulama mengatakan, pernah ditanyakan oleh seorang ulama kepada gurunya, wahai guruku, apa perbedaan ulama terdahulu dengan orang-orang di zaman sekarang? Maka ulama tersebut, guru tersebut menjawab, perhatikan bagaimana kesibukan orang-orang di zaman sekarang dengan handphonenya, dengan gadgetnya. Maka begitulah perhatian orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu dengan Al-Quran. Ini menjadi pukulan besar buat kita. Kita mengakui, kita sadari bahwasanya hari ini kita nggak bisa lepas dari handphone kita. Kita nggak bisa lepas daripada gadget kita. Ketika mau tidur, yang kita pegang gadget kita. Ketika mau makan, yang kita pegang gadget kita. Ketika hendak mau tidur, yang kita pegang HP kita. Ketika kita berkumpul dengan perkumpulan orang-orang lain, yang kita pegang gadgetnya kita. Ketika kita mengikuti kajian ilmu, yang kita pegang gadget kita, handphone kita. Maka itulah kesibukan orang-orang terdahulu dengan Al-Qur'annya. Maka ini yang menjadi introspeksi diri kita. Bagaimana kita menyibukkan ketika Allah masih memberikan waktu kepada kita yang hanya mungkin sebentar lagi. Kita nggak tahu kapan Allah akan menjemput ruh kita, kapan Allah akan memanggil kita ke hadiratnya. Maka mumpung Allah masih memberikan kepada kita kesempatan ini, manfaatkan. Luangkan waktu untuk Al-Quran. Guru-guru kami sering mengatakan kepada kami, menasihati, luangkan waktu untuk Al-Quran. Sesibuk apapun kita, jangan pernah kita meninggalkan untuk membaca Al-Quran. Walaupun hanya satu halaman ataupun 2 halaman, jangan pernah kita meninggalkan, melewatkan hari-hari kita tanpa membaca Al-Quran. Karena itu kerugian yang sangat besar yang akan menimpa dalam kehidupan kita. Dan juga saya ingin memberikan sedikit tips ya mungkin kepada teman-teman. Semoga dengan wasilah ini memberikan kepada kita semangat baru melalui kajian ini, melalui sharing ini,
menumbuhkan kembali semangat kita untuk senantiasa bisa lebih dekat dengan Al-Quran, bisa lebih giat untuk mempelajari Al-Quran, bisa lebih istiqomah untuk membaca Al-Quran. Saya ingin memberikan satu kiat bagaimana ketika kita menginginkan untuk mengkhatamkan. Kita harus punya target, harus punya himmah, harus punya cita-cita yang tinggi dengan Al-Quran. Kenapa kita punya cita-cita yang tinggi? Saya ingin lulus di sini, kemudian saya harus berusaha dengan semaksimalnya. Dan kita gak pernah punya usaha, gak pernah punya himmah, gak pernah punya cita-cita untuk mengkhatamkan Al-Quran. Seminimal-minimalnya kita mengkhatamkan Al-Quran 1 bulan 1 kali. Itu sudah seminimal-minimal. Kita melihat ulama-ulama terdahulu, perhatian mereka terhadap Al-Quran itu sangat luar biasa. Ada beberapa imam, para ulama itu mengkhatam Al-Quran di setiap 1 rakaat salatnya. Ada yang mengkhatam Al-Quran di setiap 1 malamnya. Ada yang mengkhatam Al-Quran di setiap 1 harinya. Ada yang mengkhatam Al-Quran per 3 hari sekali. Ada yang mengkhatamkan Al-Quran per 5 hari sekali. Ada yang mengkhatamkan Al-Quran per 7 hari sekali. Dan kita hari ini sudah berpuluh-puluhan tahun Allah memberikan kehidupan kepada kita. Berapa kali kita pernah mengkhatamkan Al-Quran dari umur yang pernah Allah berikan. Dari umur yang sudah Allah berikan kepada kita. Itu yang menjadi introspeksi diri kita untuk senantiasa lebih giat lagi untuk membersami dengan Al-Quran. Saya ingin berikan tips ataupun kiat. Kita bisa menyelesaikan mengkhatamkan Al-Quran 1 hari 1 juz. Guru kami pernah memberikan tips ini dan alhamdulillah ketika kami mencoba untuk mengikutinya mudah. Ini bukan sesuatu hal yang susah. Tapi dengan satu kuncinya, kemauan. Kalau kita punya kemauan, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Caranya, kita mencoba melihat Al-Quran. Kita ketahui, setiap juz itu punya 20 halaman. Maka, usahakanlah setiap selesai kita melaksanakan salat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, itu ada 5 waktu. Setiap selesai kita melaksanakan salat fardu tersebut, bacakan 4 halaman saja. Bacakan 4 halaman dari juz tersebut. Misalkan kita mencoba mulai dari esok hari. Nah, ini sangat momennya sangat pas karena dikatakan oleh para ulama yang ini juga termaktub dijelaskan dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Salah satu hari yang dipilih oleh para ulama untuk melakukan suatu kebaikan itu biasanya mereka memulainya di hari Rabu. Alhamdulillah, ini malam Rabu, besok hari Rabu. Hari yang sangat yang mana dikatakan hari Rabu itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan cahaya. Jadi bisa kita mulai. Kita mencoba bismillah, besok saya tidak melewatkan 1 hari di hari Rabu tersebut, melainkan saya sudah mengkhatamkan 1 juz Al-Quran. Caranya seperti apa? Saya ingin memberikan kiat ini. Setiap selesai kita melaksanakan sholat fardu, usahakan membaca 4 halaman daripada Al-Quran. Dari juz 1, kita mulai insya Allah mungkin bisa kita mulai dari juz 1. Baca 4 halaman saja dari juz 1. Kemudian setelah selesai sholat zuhur, baca 4 halaman lagi. Selesai sholat asar, baca 4 halaman lagi. Selesai sholat maghrib, baca 4 halaman lagi. Dan selesai sholat isya, baca 4 halaman lagi. Sehingga 4 dikali 5, 20. Kita mampu menyelesaikan, mengkhatamkan Al-Quran di 1 hari tersebut. Atau berat. Kalau berat, boleh dikurangi. Baca 2 halaman sebelum sholat dan 2 halaman setelah sholat. Contoh, 4 halaman. 2 halaman sebelum sholat subuh, 2 halaman setelah sholat subuh. 2 halaman sebelum sholat zuhur, 2 halaman setelah sholat zuhur. 2 halaman sebelum sholat asar, 2 halaman setelah sholat asar. 2 halaman sebelum sholat maghrib, 2 halaman setelah sholat maghrib, 2 halaman sebelum sholat isya, dan 2 halaman setelah sholat isya. Insya Allah, ini merupakan kemudahan-kemudahan yang bisa kita lakukan untuk senantiasa kita bisa mendawamkan, merutinkan untuk membaca Al-Quran. Saya ingin memberikan contoh seperti ini. Menjadi introspeksi diri. Kita harus senantiasa berpikir, kenapa sih ketika dengan HP, dengan gadgetnya kita itu sehari ini tuh mau scroll, buka Instagram, buka Facebook, buka YouTube dan lain sebagainya. Kenapa kita begitu betah dengan handphone kita? Bagaimana kita mengubah
sikap kita, kebiasaan kita yang hari ini mungkin masih disibukkan dengan HP kita, gadget kita, handphone kita, untuk kita sibukkan dengan Al-Quran. Dan juga yang kedua, kenapa kita rela? Misalkan dulu kita pernah melihat ada teman-teman, beberapa teman yang mereka rela bergadang menghabiskan waktunya ketika misalkan mereka mendapatkan satu novel yang mungkin jumlah halamannya itu sangat banyak, ada 600 halaman, 700 halaman, tapi mereka rela menghatamkan novel tersebut dengan waktu yang sangat singkat. Mungkin mentargetkan 3 hari harus menghatamkan baca novel ini. Kenapa? Pikiran tersebut, hal tersebut tidak kita alihkan pada Al-Quran. Padahal kita sadari bahwasanya kita nggak bisa lepas daripada Al-Quran. Ketika kita menginginkan kebahagiaan, maka kebahagiaan yang sejati itu ada dalam lisan-lisan, ada di dalam firman-firmannya Allah yang termaktub di dalam Al-Quran. Maka ketika ini menjadi pikiran kita, menjadi orientasi kita untuk berpikir untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di negeri akhirat kelak, itu bagaimana perhatiannya kita terhadap Al-Quran. Semakin besar perhatian kita terhadap Al-Quran, maka semakin banyak pula keberkahan yang kita dapatkan di dalam kehidupan ini. Jadi saya mengharap melalui sharing yang singkat ini hanya sebagai pengantar. Ya, mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang bisa kita diskusikan bersama. Saya ingin mengajak, ingin menasihati untuk diri saya pribadi, usini wa iyyakum jami'an, menasihati diri saya dan juga untuk teman-teman sekalian. Mulai malam ini, tingkatkan kualitas kita, tingkatkan perhatian kita terhadap Al-Quran. Yang belum bisa membaca Al-Quran gimana? Jangan pernah putus asa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadisnya, Al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil barara, walladhi yakra'ul Quran wa yatata'ata'u fihi, falahu syaqqun lahu, falahu ajran. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia sudah mahir, fasih dalam membaca Al-Quran, maka dia akan berada di dalam barisan para malaikat. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fi. Dan adapun orang-orang yang membaca Al-Quran, mereka masih terbata-bata dengan bacaannya, mungkin belum sempurna daripada makharijul hurufnya, belum sempurna daripada tajwidnya. Jangan pernah berputus asa. Falahu ajran. Karena kata Rasulullah, mereka akan mendapatkan 2 pahala. Yang pertama, pahala setiap huruf yang mereka bacakan. Kemudian yang kedua, pahala kemauan mereka, kesungguhan mereka untuk senantiasa membaca Al-Quran. Sambil kita terus memperbaiki bacaan-bacaan kita. Baik itu kita mencari guru-guru untuk memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita. Karena Rasulullah SAW ini sebagai statement dan sebagai materi terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang senantiasa mau belajar Al-Quran dan mau kembali mengajarkan Al-Quran. Maka kita harus ambil bagian tersebut. Kita harus menjadi orang yang dijanjikan, yang sudah disabdakan, yang sudah dicamkan oleh Rasulullah sebagai orang terbaik di kalangan manusia. Itu ada 2. Yang pertama, orang yang mau belajar Al-Quran, orang yang mau membaca Al-Quran, orang yang mau berkecimpung, yang mau dekat dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, orang yang senantiasa mengajarkan kembali daripada ilmu yang sudah mereka belajar, yang sudah mereka dapatkan di dalam Al-Quran tersebut. Maka saya mengajak, jangan sampai kita melewatkan hari kita, melainkan kita sudah membaca Al-Quran. Dan ketika kita menginginkan untuk mengkhatamkan 1 hari 1 juz, maka bisa dipraktekkan seperti yang sudah saya sampaikan kiat-kiat tadi. Dan juga saya mengajak bahwasanya buat 1 target, harus ada target tentang Al-Quran, dan juga harus buat lingkungan-lingkungan untuk senantiasa ada orang selalu mengingatkan apakah sudah membaca Al-Quran, apakah sudah membaca Al-Quran. Karena nggak bisa dipungkiri, al-imanu yazidu wa yanqus wa al-iman yazidu yanqus yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu terkadang naik turun. Naiknya iman karena ketaatan kita dan turunnya iman dengan asbab kemaksiatan kita. Makanya terlebih dahulu kita bersihkan, kita luruskan kembali, kita kuatkan tekadnya kembali untuk senantiasa lebih dekat dengan Al-Quran dan tidak melewatkan hari-hari yang kita jalani, melainkan kita sudah membaca Al-Quran di hari tersebut. Semoga dengan wasilah, dengan
asbab kita lebih dekat dengan Al-Quran, maka Allah akan memberikan kebahagiaan, memberikan kemudahan, memberikan banyak kebermanfaatan di usia kita, di dalam umur kita, dan juga di dalam kehidupan kita di dunia ini. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu sedikit pengetahuan ataupun ilmu yang bisa Ana sampaikan, tidak bermaksud menggurui, hanya saja kita saling watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling menasihati dalam hal kebenaran dan juga saling menasihati dalam hal kebenaran. Taib hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, Masya Allah, tabarakallah, syukuran kepada Ustadz Farhan yang telah mana menyampaikan tausiah yang sangat Masya Allah sekali buat kita semua. Semoga kita semua para jemaah yang mendengarnya dapat mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Dan semoga kita selalu istiqomah dalam menjalankan syariat Islam, istiqomah dalam membaca Al-Quran. Dan kita juga harus menjadikan membaca Al-Quran sebagai bentuk kesetiaan kita dalam mengikuti ajarannya. Dengan membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan memberikan balasan berkali lipat kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan ampunan bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kemuliaan bagi setiap hamba yang berinteraksi dengan Al-Quran, baik di dunia maupun di akhirat. Tapi kita akan lanjut kepada sesi berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Selanjutnya diteruskan dengan sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang telah disampaikan oleh guru kita kepada semua jemaah yang ingin bertanya. Saya persilakan. Tafadhol masykurah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon izin Al-Ustadz karena sudah ada pertanyaan di kolom chat, maka saya izin untuk membacakannya. Baik, pertanyaan dari saudari Siti Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, ana izin bertanya, lebih baik membaca surah Al-Mulk sesudah Isya atau sebelum tidur? Karena kalau membaca surah Al-Mulk sebelum tidur, kadang suka timbul rasa malas. Ustadz, kepada Ustadz dengan segala hormat saya persilakan. Tafadhol masykurah. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya lebih afdal mana ya, lebih bagus mana saya membaca surah Al-Mulk setelah sholat Isya ataupun ketika hendak tidur. Ini kembali kepada kebiasaan kita ataupun kembali kepada habitnya kita. Kalaulah memang kita merasakan orang yang mungkin ketika menjelang ingin tidur itu akan sudah mulai ngantuk-ngantukan, sudah mulai agak tidak fokus, maka boleh dianjurkan untuk kita membaca Al-Quran itu setelah sholat Isya. Dan ini juga pernah kita lakukan di sini. Bahwasanya kita lebih mendahulukan untuk membaca surah Al-Mulk terlebih dahulu yang kita mungkin mengkhawatirkan. Agar mengkhawatirkan mungkin nanti saya nggak bisa melakukannya nanti menjelang saya tidur. Hal ini juga pernah terjadi kisahnya di kalangan para sahabat, akan tetapi berbeda konteksnya. Kalau para sahabat itu konteksnya adalah ketika konteks sholat malam, qiyamul lail. Pernah ditanyakan oleh seseorang kepada Sayyiduna Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kapan kamu melaksanakan sholat qiyamul lail? Kapan kamu melaksanakan sholat malam? Kemudian Umar bin Khattab menjawab, aku melaksanakan sholat malam setelah tidur. Jadi Umar bin Khattab tidur dulu, kemudian baru melaksanakan sholat malamnya. Kemudian pertanyaan yang sama juga ditanyakan kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Wahai Amirul Mukminin Utsman, kapan kamu melaksanakan sholat malam? Utsman bin Affan menjawab, aku melaksanakan sholat malam sebelum tidur. Kemudian perihal ini dari dua jawaban ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya Umar, kamu termasuk orang yang kuat. Ya, kita tahu bagaimana kepribadian, kegigihan, dan juga daripada fisik kepribadiannya Sayyidina Umar bin Khattab tersebut. Pernah dikisahkan, Sayyidina Umar bin Khattab saking punya wibawa dan juga punya kekuatan dan juga punya keberanian yang kuat. Kalaulah Sayyidina Umar sedang berjalan di satu jalan, kemudian syaitan
dari jalan yang sama tapi dari beda arah. Syaitan itu akan mencari jalan lain, gak ingin bertemu dengan Sayyidina Umar. Saking berwibawanya, saking kerasnya, saking gigihnya kepribadian Sayyidina Umar. Orang yang sangat kuat, orang yang sangat gigih, yang punya keberanian yang sangat besar. Maka kita melihat, Sayyidina Umar dikatakan, ya Umar, kamu termasuk orang yang kuat. Kemudian pada Sayyidina Utsman bin Affan dikatakan, Utsman, kamu termasuk orang yang berhati-hati. Karena mungkin dia khawatirkan, mungkin nggak bisa bangun di sepertiga malam karena mungkin kelelahannya, nggak bisa istiqomah. Sayyidina Utsman mendahulukan untuk salat malam sebelum tidurnya. Begitu juga seperti halnya tadi, membacakan surah Al-Mulk. Kalau memang kita mengkhawatirkan, mungkin ketika menjelang tidur, selanjutnya nggak bisa konsen, nggak bisa khusyuk, nggak bisa mendawamkan untuk merutinkan membaca surah Al-Mulk itu sebelum tidur, maka dibolehkan membaca selepas salat Isya langsung untuk membacakan surah Al-Mulk dan juga mungkin beberapa surah-surah yang lainnya menjelang tidurnya kita. Dan juga biasanya dianjurkan kepada kita selain kita membaca surah Al-Mulk juga membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, surah Al-Falaq 1 kali, kemudian surah An-Nas 1 kali, kemudian awal surah Al-Baqarah, ayat kursi, dan juga akhir daripada surah Al-Baqarah. Itu yang biasanya kita mendawamkan, yang biasanya kita rutinkan sunnah-sunnah sebelum kita tidur. Karena kita mengikuti bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, harus ada sunnah-sunnah yang kita jalankan, yang kita dawamkan ketika kita hendak tidur seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, Barakallah. Syukuran kepada Ustadz Farhan yang telah menjawab pertanyaan dari para jemaah. Masya Allah, semoga kita selalu mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Baik, saya mohon izin Al-Ustadz untuk membacakan pertanyaan berikutnya dari saudari Nur Laila Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, bagaimana jika ingin menghatamkan Al-Quran bagi wanita, sedangkan setiap 1 bulan sekali wanita mengalami haid, dan bagaimana sebaiknya ketika seorang wanita mengalami haid dan tidak ingin melewatkan 1 hari tanpa Al-Quran? Kepada Ustadz Farhan dengan segala hormat saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari para jemaah. Tafadhol masykurah. Khair atas pertanyaannya. Ya, ketika kita berbicara tentang haid, ini kembali lagi kepada hukum. Jadi mungkin kapasitas saya belum bisa memberikan terkait hukum-hukumnya. Tapi yang bisa saya sampaikan bahwasanya ya kita sadari bahwasanya perempuan itu punya 1 bulan itu punya hari-hari khusus yang mungkin mereka nggak bisa melaksanakan sholat dan juga tidak bisa merutinkan ataupun mendawamkan untuk membaca Al-Quran khususnya. Maka dengan hal ini yang bisa dilakukan adalah kita mencoba untuk merutinkan membaca Al-Quran, dan ketika kita nggak terhalangi dengan asbab, karena itu sudah menjadi tabiat yang nggak bisa dihilangkan. Nah, dari haid tersebut, halangan tersebut itu fitrahnya perempuan yang nggak bisa dihilangkan. Maka ketika jatuh tempo per 1 bulan jatuh waktu haid tersebut, yang mana perempuan tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Maka apa yang bisa dilakukan? Ya mungkin kita hanya meniatkan. Jadi ketika kita sudah mencoba untuk mendawamkan, kita merutinkan, nggak mau melewatkan 1 hari tanpa membaca Al-Quran, insya Allah pahalanya kita bisa mendapatkannya. Jadi pahala yang kita lewatkan, yang kita terlewatkan karena nggak bisa membaca Al-Quran, itu bisa kita memperoleh daripada niatnya kita ketika kita mencoba untuk tidak ingin melewatkan harinya tanpa membaca Al-Quran. Dan juga yang mungkin bisa kita hanya mendengarkan saja terkait murattal ataupun bacaan-bacaan Al-Qur'annya, karena nggak bisa dipungkiri yang namanya perempuan itu punya hari-hari tertentu yang mereka nggak bisa untuk membaca Al-Quran. Berbeda mungkin konsepnya dengan lelaki. Dan yang poin penting yang bisa saya sampaikan,
kelebihan daripada perempuan itu punya satu sifat, yang mana sifat ini terkadang belum banyak dimiliki oleh kaum laki-laki. Biasanya perempuan itu lebih condong kepada kerajinannya. Ya, ini yang juga biasanya sering kita mendengarnya dari guru kita. Biasanya perempuan itu lebih rajin daripada laki-laki. Dan ketika kita mencoba ada satu hari, misalkan hari Rabu besok, kita ternyata imannya lagi naik-naiknya, bisa mencoba untuk membaca Al-Quran itu lebih daripada satu juz, sehingga memudahkan kita untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran walaupun nanti kita ada hari-hari yang berhalangan. Karena sifatnya perempuan satunya itu punya sifat kerajinan, sifat yang rajin, yang itu mungkin sedikitnya ya, bukan saya nggak membicarakan secara konteks keseluruhan, tapi sebagiannya mungkin itu kurang daripada kalangannya yang laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, tabarakallah, syukur kepada Ustadz Farhan yang telah mana menjawab pertanyaan dari para jemaah, semoga terjawab. Baik, saya mohon izin untuk membacakan pertanyaan berikutnya dari Saudari Nila Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, apa hukumnya setelah membaca Al-Quran lalu melipat halaman Al-Quran sebagai tanda pembatas? Kepada Ustadz Farhan dengan segala hormat, saya persilahkan, tafadhol masykurah. Ya, baik, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Tadi apa hukumnya, yaitu melipat halaman Al-Quran ketika setelah kita mentadaruskan ataupun mentilawahkan halaman Al-Quran tersebut. Ini ada khilaf juga di antara para ulama dan juga dari para guru-guru kami yang setelah kami mendalami, ada yang membolehkan dan juga ada yang tidak membolehkan. Tapi saya lebih condong kepada yang dianjurkan untuk tidak melipat lembaran-lembaran Al-Quran tersebut. Tapi yang bisa kita lakukan, tidak melipat daripada lembaran-lembaran Al-Quran yang kita bacakan. Misalkan seperti contoh, saya ingin membaca Al-Quran. Kemudian setelah selesai saya membaca Al-Quran, saya melipat seperti ini. Itu diharapkan anjuran itu jangan dilipat, tapi masih ada kemungkinan untuk bisa kita lakukan hal lain yang tidak harus melipatkan mushaf tersebut, lembaran daripada setiap mushaf tersebut. Walaupun memang ada khilaf, ada yang membolehkan, ada yang enggak, tapi saya lebih condong untuk tidak melipatkan karena perhatiannya kita terhadap Al-Quran. Karena dikatakan yang pernah saya kaji di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, itu salah satu bentuk ta'zimnya kita terhadap ilmu itu adalah ta'zimnya terhadap kitab. Dan bagian daripada ta'zimnya kita terhadap kitab itu yang pertama nggak meletakkan sesuatu di atas kitab dan juga tidak melipatkan lembaran-lembaran kitab tersebut. Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kalau kita zaman sekarang sudah agak modern, yang bisa mungkin kita bisa membeli pembatas yang warna-warni, ada yang warna pink, warna hijau, warna kuning, yang itu memudahkan kita untuk menandakan, oh saya sudah membaca di halaman sekian, jadi bisa kita tampilkan dan juga bisa kita tulis keterangan di sampingnya. Nah, misalkan kalau kita dulu biasanya pengalamannya ketika menghafal Al-Quran, halaman sekian keterangannya, tilawahnya. Misalkan nanti di di tanda yang baru, yang warna yang baru, itu tandanya oh ini sudah sampai ke juz sekian. Jadi harapannya saya menganjurkan untuk tidak dilipat daripada lembaran-lembaran yang ada di dalam mushaf Al-Quran. Tapi kalau seandainya pun sudah terlalu darurat, ma'fuanhu, ya diampuni ataupun dimaafkan. Tapi anjurannya selagi kita masih memungkinkan untuk tidak melipat lembaran-lembaran Al-Quran tersebut, maka diusahakan untuk tidak melipatnya. Bisa kita melakukan seperti yang saya bilang tadi, menandakan dengan tanda yang warna-warni tersebut, ataupun mungkin sekarang ada punya tali di setiap Al-Quran itu, dan juga bisa dilipatkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, tabarakallah, syukuran kepada Ustadz Farhan yang telah mana menjawab pertanyaan dari para jemaah. Semoga terjawab dan semoga kita selalu istiqomah dalam membaca Al-Quran. Baik, saya mohon izin untuk membacakan pertanyaan berikutnya dari Saudari Siska Budiarti.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Afwan izin bertanya Ustadz, mengapa ketika kita membaca Al-Quran seringkali pikiran tidak fokus dan tergesa-gesa? Mohon penjelasannya Ustadz. Dengan segala hormat saya persilakan kepada Al-Masykurah. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Kenapa kita ketika membaca Al-Quran kadang hilang fokusnya, hilang konsentrasi. Ya, nggak bisa dipungkiri. Kita juga mengalami hal yang sama. Ya, mungkin semua teman-teman mengalami dan juga merasakan hal yang sama. Ketika ingin membaca Al-Quran, pengennya langsung cepat-cepat ditutup kembali. Baru auzubillah, baru bismillah, baru baca satu ayat, udah pengen ditutup, pengen mengerjakan sesuatu yang lain. Kenapa hal itu terjadi? Karena namanya kebaikan. Syaitan itu nggak pernah ridho, nggak pernah menginginkan hambanya Allah, umatnya Rasulullah itu dekat dengan kebaikan. Sehingga yang membuat kita itu, kenapa sih kita itu ketika membaca Al-Quran tergesa-gesa, kemudian pengen cepat-cepat selesai, terburu-buru, itu merupakan was-wasnya syaitan. Sebagaimana kita membaca dalam Al-Quran, dalam surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Daripada waswasnya syaitan. Syaitan yang membisikkan kepada kita, ayolah, sudahlah. Nah, jadi bagaimana kita mengatasinya? Yang bisa kita atasi dari hal tersebut adalah yang pertama, jangan lupa anjuran atau sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan, yang itu dianjurkan oleh para ulama ketika kita hendak membaca Al-Quran. Yang pertama, luruskan pertama itu niat kita. Niat kita membaca Al-Quran. Itu sangat penting. Ya, bagaimana ketulusan niat kita mutlak semata-mata mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam proses menjalankannya, kita menjalankan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyah." Nah, jadi kuatkan, tekadkan niat kita itu mutlak, luruskan niat kita untuk mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, fikirkan keutamaan yang akan kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran tersebut. Janji-janji Rasulullah dan janji Allah di dalam kita membaca Al-Quran dengan keadaan khusyuk. Kemudian yang terakhir, senantiasa bermohon kepada Allah untuk seraya melindungi diri kita daripada godaan syaitan, daripada bisikan-bisikan syaitan, daripada was-wasnya syaitan yang menghantui hati kita ketika hendak membaca Al-Quran. Kan dijelaskan dalam Al-Quran itu, syaitan itu ketika ada satu hamba Allah Subhanahu wa taala melakukan kebaikan, ada keinginan untuk melakukan kebaikan, dia itu nggak pernah berhenti, nggak pernah putus asa untuk membujuknya agar tidak mengerjakan kebaikan tersebut. Dia akan datang dari sisi kanannya, dibisikkan ke telinga kanannya, dibisikkan ke telinga kirinya, dari depannya, dari belakangnya, dari semua arah dia ingin menjerumuskan kita untuk menghentikan perbuatan tersebut. Maka luruskan niat kita, dan yang bisa kita lakukan adalah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kebaikan yang kita lakukan itu mutlak taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak ada kekuatan. Kita ini orang yang lemah. Kita ini orang yang yang banyak hawa nafsunya itu menginginkan kita, mendorong kita untuk tidak melakukan kebaikan. Siapa yang memudahkan kita untuk melakukan kebaikan? Itu mutlak Allah Subhanahu wa taala. Bagian daripada tawakal kita kepada Allah, yaitu Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa dimudahkan. Maka jalannya adalah ketika kita merasakan hal yang sama, bukan hanya yang teman yang bertanya tadi, semuanya mungkin kita merasakan hal tersebut. Ketika membaca Al-Quran, banyak was-was yang menghantui kita untuk pengen cepat-cepat berhenti untuk tidak membaca Al-Quran. Maka yang bisa kita lakukan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berdoa, minta taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tinggalkan kemaksiatan yang kita lakukan. Karena kata Utsman bin Affan, kalaulah seseorang tersebut bersih hatinya daripada dosa, daripada kesalahan, daripada kemaksiatan, maka dia tidak akan pernah orang tersebut tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah puas
untuk membaca Al-Quran. Yang mungkin kita sadari, kita manusia yang masih banyak kurangnya, kita manusia yang masih banyak maksiatnya, kita manusia yang masih banyak kesalahannya, ya kita menyadari akan hal tersebut. Makanya mintalah pertolongan agar Allah senantiasa memberikan keistiqomahan, taufik, agar Allah senantiasa ketika kita membaca Al-Quran, Allah menghadirkan jiwa kita ketika kita membaca Al-Quran tersebut. Jangan sampai kita hanya membaca Al-Quran hanya di lisan, tapi tidak sampai ke dalam hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Syukuran kepada Ustadz Farhan yang telah menjawab pertanyaan dari para jemaah. Semoga terjawab. Dan saya mohon izin untuk membacakan pertanyaan terakhir dari saudari Siti Dahalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Ana ingin bertanya bagaimana cara agar cepat menghafal Al-Quran dan memahami isi Al-Quran. Kepada Ustadz dengan segala hormat saya persilakan. Tafadhal mashkura. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Bagaimana kita mudah di dalam menghafal Al-Quran. Lagi-lagi, kemudahan kita menghafal Al-Quran itu mutlak daripada pemberiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu nggak bisa kita pungkiri, kita nggak bisa mengandalkan kejeniusan kita nggak bisa mengandalkan kita punya ingatan yang kuat, nggak bisa. Kemudahan itu mutlak Allah yang memberikan kepada kita. Maka salah satu jalan ketika kita ingin menghafal Al-Quran, yang pertama kembali lagi kita luruskan niatnya kita untuk menghafal Al-Quran. Karena itu merupakan kunci pertama, niat tersebut. Kita ingin menghafal Al-Quran itu untuk apa sih? Itu yang akan menumbuhkan gairah kita di dalam menghafal Al-Quran. Begitu juga di dalam membaca Al-Quran. Begitu juga di dalam mentadabbur Al-Quran. Untuk apa sih menghafal Al-Quran? Kalau orientasinya kita menghafal Al-Quran hanya untuk kepentingan dunia, maka kemungkinan besar bisa dipastikan itu akan membuat kita ketika kita menemukan ayat-ayat yang susah, ayat-ayat yang agak sulit ya menurut kita, bukan ayat Al-Qur'annya. Ya, jadi kata guru kita, ayat Al-Qur'an itu semuanya mudah. Allah telah memudahkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qamar, dan bahkan Allah mengulang ayat tersebut 4 kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ketika Allah mengulangnya 4 kali, juga dalam ayat tersebut Allah memberikan kalimat taukid. Allah memberikan kekuatan, menguatkan maknanya. Yang pertama, walaqad, dan sungguh-sungguh, yassarnal Qur'an. Al-Qur'an itu sudah dimudahkan. Jadi ketika kita mencoba untuk menghafal Al-Quran dan menginginkan agar Allah memberikan kemudahan kepada kita di dalam menghafal Al-Quran, yang pertama, luruskan niat kita menghafal Al-Quran itu. Yang kedua, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, senantiasa maksimalkan ikhtiar kita di dalam proses menghafal Al-Quran. Yang mana ikhtiarnya kita juga ini termasuk bagian daripada kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dijelaskan yang dimaksud dengan tawakal adalah at-tawakkal al-akhdhu bil asbab wal istislamu bil matlub. Mengambil asbab-asbab, mengambil sebab-sebab untuk kita menuju ke suatu tujuan yang ingin kita tuju. Misalkan kita menghafal Al-Quran. Apa sih sebab-sebab yang memudahkan kita menghafal Al-Quran? Misalkan memperbanyak tilawah, meninggalkan kemaksiatan, meningkatkan amal soleh, dan juga lain sebagainya. Karena itu merupakan kunci-kunci bagi kita agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menghafal Al-Quran dengan mudah. Yaitu yang pertama, luruskan niat, minta pertolongan kepada Allah, maksimalkan ikhtiar, dan tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tinggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pernah dijelaskan dalam sebuah syair yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Kita ketahui Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal kitab Muwatta. Umur 6 tahun sudah hafal Al-Quran Imam Asy-Syafi'i. Beliau menjelaskan dalam satu syairnya, syakautu ila waqi'in su'al hifzi. Imam Syafi'i mengatakan, aku mengadu tentang nasib buruknya hafalan. Fa'arsyada syakautu ila waqi'in su'al hifzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi.
Kemudian guruku memberikan motivasi, memberikan nasihat kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Wa akhbarani bi anna ilma nur, dan memberikan kabar kepadaku bahwasanya ilmu Allah itu cahaya. Wa nurullahi la yubdalil asi, dan cahaya ilmunya Allah itu tidak mungkin melekat di dalam hati yang masih kotor. Jadi apa yang perlu kita bereskan, apa yang perlu kita bersihkan, niat kita, kemudian kita mencoba untuk membersihkan hati kita. Dan ketika kita menghafal Al-Quran ternyata masih sulit, maka kita harus mengandalkan sifat husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita andalkan, orientasi berpikir kita itu husnuzon Allah kepada husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin para penghafal Al-Quran sering merasakan kesulitan dalam menghafal Al-Quran. Tapi orientasi kita berpikir, ketika Allah menguji saya dengan sulitnya saya menghafal Al-Quran, mungkin ada kebaikan yang Allah inginkan pada hal tersebut. Bisa jadi Allah menginginkan untuk membersihkan hati saya yang masih kotor dengan asbab saya terus mengulang. Karena kalau seandainya Allah misalkan langsung memberikan kemudahan, baca, hafal, itu bisa. Kata guru kami, Allah itu, kita itu bisa menghafal Al-Quran satu kali baca langsung hafal. Kuncinya hati kita bersih. Tapi kita sadari, hari ini mungkin kita menghafal Al-Quran udah dibaca berulang-ulang kali, tapi belum hafal. Kenapa? Ya mungkin Allah menginginkan agar membersihkan hati kita terlebih dahulu. Maka ketika hati kita sudah bersih, maka dengan mudahnya Allah memasukkan hafalan Al-Quran tersebut. Maka yang bisa saya memberikan jawaban yang pertama, ketika ingin dimudahkan, pertama luruskan niat, minta pertolongan kepada Allah, maksimalkan ikhtiar kita, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan tinggalkan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika proses di dalam kita menghafal Al-Quran, utamakan husnuzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang Allah berikan, baik itu kemudahan ataupun kesulitan, itulah yang terbaik. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Diwajibkan kepada kalian itu berperang. Bisa jadi segala sesuatu yang menurut kalian itu buruk, tapi menurut Allah itu baik. Mungkin menurut kita menghafal Al-Quran, sulitnya menghafal Al-Quran itu menjadi buruk bagi kita. Tapi mungkin di waktu tersebut itu menjadi baik untuk kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, kita menginginkan kemudahan di dalam menghafal Al-Quran. Mungkin waktu tersebut, waktu itu bukan waktu terbaik untuk Allah mudahkan. Allah ingin memberikan sedikit kesukaran agar Allah melihat kesabaran yang kita berikan terhadap Al-Quran. Karena ketika kita sudah memberikan kesabaran dari ujian yang Allah berikan, maka Allah akan mengangkat derajat kita, Allah akan memudahkan kita di dalam proses menghafal Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Syukuran kepada Ustadz Farhan yang telah menjawab pertanyaan dari para jemaah. Masya Allah, semoga terjawab dan semoga kita selalu istiqomah dalam berhijrah, istiqomah dalam menuntut ilmu, serta istiqomah dalam membaca Al-Quran. Dan saya mohon maaf kepada pertanyaan yang belum sempat saya bacakan karena kita dibatasi oleh waktu. Time is over untuk waktu sesi tanya jawab, maka saya closing untuk sesi ini. Baik, kita akan lanjut kepada sesi berikutnya, yaitu sesi statement closing. Alhamdulillah, beranjak ke sesi berikutnya, yaitu statement closing or motivation oleh Ustadz Farhan. Kepada Ustadz, dengan segala hormat saya persilakan, tafadhol masykurah. Alhamdulillah, di akhir pertemuan ini saya ingin sedikit memberikan motivasi yang mana motivasi ini mungkin untuk selalu saya ingatkan untuk diri saya pribadi, dan juga mungkin menjadi motivasi yang bisa dijalankan, yang bisa diamalkan oleh teman-teman sekalian, yaitu motivasi sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, sebagaimana diambil daripada sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mempelajari Al-Quran dan kembali mau untuk mengajarkan Al-Quran. Maka ketika kita menginginkan untuk kemudahan, menginginkan kita menjadikan orang yang terbaik di sisi Allah,
kita menginginkan agar Allah mengangkat derajat-derajat kita, maka perhatian kita, kuatkan ikhtiar kita, dawamkan dalam kehidupan kita untuk senantiasa lebih dekat dengan Al-Quran. Lebih giat untuk mempelajari Al-Quran, lebih giat untuk membaca Al-Quran, dan berusaha untuk menghafalkan Al-Quran. Semoga dengan asbab tersebut kita termasuk golongan yang digolongkan, yang dikategorikan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang dimuliakan, sebagai manusia terbaik di antara manusia-manusia lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya berikan nasihat ataupun statement closing di penghujung kajian kita.